Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai materi perpindahan panas dan massa, lebih spesifiknya difusi pada padatan berpori. Nah, untuk yang pertama, mohon izin untuk memperkenalkan diri dan juga teman-teman dari kelompok saya. Perkenalkan, saya Khairul Anissa Firdaus dengan NIM 211420025. Saya Aga Farhamid Abdillah dengan NIM 211420041. Saya Leni Marlina Finan Lampir dengan NIM 211420036. Saya Mulano Rizky dengan NIM 211420061. Saya Antoni Batayeri dengan NIM 2014-20056. Dan terakhir, saya Muhammad Akbar Putra Nurdiansyah dan NIM 21114-20059. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman semua. Untuk materi yang pertama, yaitu pengertian mengenai difusi akan dijelaskan oleh Bang Antoni. Pada Bang Antoni, dipersilahkan. Nah, baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang difusi. Nah, apa sih difusi ini? Nah, difusi ini perpindahannya atau mengalirnya suatu zat dalam sebuah pelarut yang dimana saat tersebut akan berpindah dari bagian konsentrasi tinggi ke bagian konsentrasi yang lebih rendah. Nah, di sini saya ada contoh dari difusi ini. Nah, difusi ini udah ada contoh dalam kehidupan kita sehari-hari itu, misalnya kita melarutkan gula untuk membuat teh manis atau menaburkan garam ke dalam masakan gitu. Nah, next slide. Nah, berikut ini bermacam-macam difusi. Ya, itu di sini saya akan menjelaskan dari difusi cair. Nah, difusi cair itu terjadinya perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, contoh dari difusi cair ini yaitu ketika kita merendam kedelai dalam air saat pembuatan tempe gitu. Nah, berikutnya mungkin dijelaskan sama rekan saya, Akbar. Mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Bang Antoni. Seperti yang sudah kita ketahui, difusi merupakan perpindahan molekul dari suatu zat dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Nah, untuk difusi padat, dikatakan difusi padat jika terjadi perpindahan molekul padatan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Contohnya adalah ketika kita melakukan perendaman buah dengan larutan gula dalam pembuatan manisan buah. Selama perendaman, selain terjadi difusi air dari lingkungan luar ke dalam buah, juga terjadi difusi molekul gula atau molekul padatan ke dalam buah, dan ini berarti difusi padatan juga terjadi dalam pembuatan manisan ini. Dan yang ketiga, ada difusi gas. Sama halnya dengan difusi padatan, namun yang membuat berbeda adalah perpindahan molekul gas dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Contoh pertama seperti difusi O2 pada pengemas plastik. Ketika kita menggunakan pengemas plastik untuk membungkus suatu bahan makanan, maka selama penyimpanan akan terjadi difusi oksigen dan dari lingkungan luar ke dalam plastik pengemas, yang artinya oksigen yang terdapat dalam ruang tersebut memiliki konsentrasi yang lebih tinggi daripada oksigen yang terdapat dalam pengemas plastik, yang membuat oksigen berdifusi ke dalam pengemas plastik. Contoh yang kedua yaitu difusi parfum yang disemprotkan pada suatu ruangan. Saat parfum disemprotkan, bau dari parfum tersebut akan menyebar ke seluruh ruangan. Hal ini terjadi karena sifat difusi dari bau parfum tersebut memiliki konsentrasi tinggi sehingga menyebar ke seluruh ruangan yang memiliki konsentrasi lebih rendah. Nah, untuk yang kedua selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi difusi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Leni Marliana Finan Lampir. Pada Leni, silakan. Baik, terima kasih. Di sini kita akan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi difusi. Di sini dapat kita lihat bahwa ada 6 faktor yang mempengaruhi difusi. Di antaranya, perbedaan konsentrasi zat, tempat terjadinya difusi,
luas membran permukaan difusi, ketebalan membran difusi, jarak antar molekul, dan ukuran serta tipe molekul berdifusi. Nah, faktor yang pertama yaitu perbedaan konsentrasi zat, di mana semakin besar perbedaan konsentrasi antara dua bagian, maka proses difusi yang terjadi makin besar. Faktor yang kedua yaitu tempat terjadinya difusi, di mana semakin dekat jarak tempat terjadinya difusi, maka makin cepat proses difusi yang terjadi. Faktor ketiga adalah luas membran permukaan difusi, di mana semakin luas ukuran area terjadinya difusi, maka semakin luas pula bagian yang dapat bersinggungan. Dampaknya, proses perpindahan zat pun berlangsung dengan cepat. Faktor yang keempat yaitu ketebalan membran difusi. Seperti yang kita ketahui bahwa difusi merupakan proses perpindahan zat ataupun partikel dari satu bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian berkonsentrasi rendah. Nah, dalam proses pemindahan ini, zat yang akan berpindah biasanya akan melewati membran tertentu. Sama seperti halnya ukuran partikel. Ketebalan membran juga berbanding lurus dengan kecepatan terjadinya difusi, yang mana artinya adalah semakin tebal membran, maka semakin banyak pula waktu yang dibutuhkan dalam proses difusi. Faktor yang kelima yaitu jarak antar molekul. Sama seperti halnya perpindahan normal, semakin jauh jarak konsentrasi yang perlu ditempuh dalam perpindahan partikel, maka semakin lama pula waktu yang dibutuhkan oleh partikel tersebut untuk berpindah dari satu konsentrasi ke konsentrasi lainnya. Dan faktor yang terakhir yaitu ukuran serta tipe molekul berdifusi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa semakin besar ukuran sebuah partikel, maka sulit pula partikel tersebut untuk dipindahkan. Dalam proses terjadinya difusi, ukuran partikel juga berbanding lurus dengan tingkat kecepatan proses difusi. Atau semakin besar ukuran partikel, maka semakin lama pula waktu yang diperlukan dalam proses terjadinya difusi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Mulyana Rizky. Baik, selain faktor-faktor yang mempengaruhi difusi, ada juga jenis-jenis difusi. Antara lain yaitu yang pertama adalah difusi Knudsen. Nah, difusi ini yaitu difusi yang terjadi ketika panjang skala suatu sistem sebanding dengan atau lebih kecil dari jalur bebas rata-rata partikel yang terlibat dengan rumus Kn sama dengan lambda per dpori. Lambda tersebut yaitu panjang jejak bebas dan dpori yaitu diameter pori. Kemudian jika bilangan Kn jauh lebih besar dari 1, maka difusi Knudsen ini relatif penting. Jika bilangan Kn jauh lebih besar daripada 1, maka difusi Knudsen dapat menjadi penting. Pada suatu diameter pori tertentu, bilangan Kn naik jika tekanan sistem total P turun dan temperatur absolut naik, atau absolut T naik. Kemudian yang kedua yaitu jenis difusi paksa. Nah, difusi paksa adalah molekul zat terlarut melalui sebuah pori kapiler kecil yang diisi dengan pelarut cair. Nah, kemudian jika diameter molekular dari zat terlarut mendekati dari zat terlarut, kemudian mendekati diameter pori, maka transport difusi dari zat terlarut melewati pelarut ini akan dihalangi oleh adanya pori dan dinding pori. Kemudian untuk selanjutnya yaitu proses difusi akan dibacakan atau dijelaskan oleh rekan saya, Khairun Alisa. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai difusi padatan berpori. Nah, kalau kita berbicara mengenai padatan yang berpori, tentunya nanti akan ada variabel-variabel yang mempengaruhi. Nah, pada padatan berpori ini akan dipengaruhi oleh porosity yang dilambangkan dengan E dan juga tertosity. Nah, kalau kita lihat di gambar, dibayangkan ada laju Z yang berdifusi masuk melalui padatan yang berpori dengan laju fluksnya adalah NA. Nah, pada gambar di sini, mana yang disebut dengan porosity atau disebut dengan void? Nah, void sendiri itu merupakan ruang-ruang kosong. Apabila ruang-ruang kosong tersebut terkoneksi, terhubungkan, membentuk suatu jalur. Jalur tersebut akan disebut dengan turtosity, yang mana turtosity ini berasal dari kata turtle yang berarti kura-kura. Jadi, jalur dari turtosity ini juga dikenal dengan jalur kura-kura. Nah, untuk mengetahui berapa besar laju flux, dapat dicari menggunakan rumus pada gambar di samping, yaitu di mana
laju dari flux itu hasil dari perkalian void dengan difusi dan juga selisih konsentrasi, di mana konsentrasi pada titik 1 akan lebih besar dibandingkan konsentrasi di titik 2. Nah, kalau kita lihat di gambar, pada sisi yang pertama, maka dia itu akan terekspos pertama. Sedangkan pada titik yang kedua, konsentrasinya itu akan lebih rendah karena dia masih tersisa dalam suatu ruangan berpori. Makanya rumusnya itu menjadi Ca1 dikurangi Ca2. Kemudian dibagi dengan nilai tertesiti dan juga dikalikan dengan selisih jarak difusi. Kemudian di sini juga ada difusivitas A efektif, di mana void dan juga tertesiti akan mempengaruhi. Semakin besar void, semakin banyak ruang kosong, maka akan semakin cepat dia berdifusi pada gambar ini. Nah, jadi pada di titik 1 ke titik 2 ini, lajunya itu akan semakin cepat jika ruang yang kosong itu akan semakin besar. Sebaliknya, semakin panjang jalur yang dilewati, maka tertesitinya akan semakin besar. Maka nilai difusivitas A efektifnya akan semakin rendah pula. Nah, jadi rumus difusivitas A efektif itu void dibagi dengan tertesiti dikali dengan difusi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Gafar. Terima kasih Mbak Lulul atas waktunya. Jadi, selain ada difusi padatan berpori dengan media fluida atau cair, di sini ada difusi padatan berpori dengan media gas. Rumusnya hampir sama, dengan besarnya flux pada difusi padatan berpori dengan media gas dipengaruhi oleh perbedaan tekanan dan juga nilai besar tetapan gas dan juga besarnya suhu. Jadi, rumus dari flux pada difusi padatan berpori pada gas ini dengan mengalikan void dengan difusi dengan nilai difusi dikalikan dengan perbedaan tekanan pada titik 1 dan titik 2. Lalu dibagi dengan besarnya tortuosity dikali dengan tetapan gas dan juga besarnya suhu dikali dengan jaraknya. Next. Selanjutnya ada contoh soal. Sebuah padatan silika berpori dengan ketebalan 2 mm memiliki void friction sebesar 0,3 dan tortuosity sebesar 4,0. Pori-pori diisi air pada suhu 298 Kelvin. Pada satu sisi, konsentrasi KCl dijaga pada 0,1 kg mol per meter kubik dan air dialirkan dengan cepat pada sisi lainnya. Dengan mengabaikan tahanan lain dalam pori-pori padatan, hitunglah difusi KCl pada keadaan steady state-nya. Diketahui difusivitas KCl dalam air di tabel 6.31 adalah 1,87 kali 10 pangkat minus 9 meter persegi per second. Juga diketahui konsentrasi KCl pada titik 1 0,1 kg mol per meter kubik dan konsentrasi pada titik 2 sama dengan 0. Jadi dengan rumus flux nilai void dikali difusi dikali perbedaan konsentrasi dibagi tortuosity dikali dengan jarak. Tinggal dimasukkan, jadi nilai void-nya 0,3 dikali dengan nilai difusivitasnya 1,87 kali 10 pangkat minus 9, lalu perbedaan konsentrasinya 0,1 dikurangi dengan 0 dibagi dengan besarnya nilai tortuosity 4,0 dikali dengan jaraknya yang dikonversi ke meter 0,002 kurangi 0. Jadi besarnya flux sebesar 7,01 kali 10 pangkat minus 9 kilomol KCl per second meter pangkat 2. Saya kembalikan ke moderator, Mbak Lulul, silahkan. Oke, baik. Nah, itu pembahasan kelompok 2 mengenai materi difusi padatan berpori. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.